Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nama saya Arbin Praherdiansyah. Saya dari kelas 2 di 4 IB, nomor NRP 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Modi. Teori Modi sendiri adalah teori yang berdasarkan pada teori Stepping Stone, di mana Modi adalah mode transportasi yang memiliki kepanjangan modifier distribution. Mode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi lokal dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda dan dari beberapa sumber ke sebuah tujuan yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa modi ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir biaya distribution dari suatu tempat ke tempat lainnya, di mana terdapat lebih dari satu sumber dan beberapa tempat tujuan. Adapun cara atau bagaimana untuk menggunakan teori Modi adalah sebagai berikut. Jika R adalah row atau baris dan K adalah kolom, serta C ialah biaya yang terjadi di luar tersebut, di jalur tersebut, maka pertama RI di plus KJ sama dengan CIJ, di mana distribusi dihitung pada jalur yang terpakai. Kemudian anggap RI sama dengan 0 untuk baris pertama selalu diberi nilai 0. Lalu selanjutnya hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K. Lalu hitung indeks pada tiap jalur yang tidak terpakai dengan rumus I, IJ sama dengan C, IJ, RI, KJ. Lalu selanjutnya pilih indeks negatif terbesar dan teruskan step ini dengan perhitungan seperti rumus dari stepping stone. Ya, di sini ada contoh soal, yakni ada 3 pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, dan C, yang akan mendistribusikan barang pada 3 lokasi gudang, yaitu P, Q, R, di mana biaya dari kota A ke P, Q, dan R berturut-turut ialah 50.000, 70.000, dan 95.000 rupiah. Lalu biaya dari kota B ke P, Q, R berturut-turut adalah 85.000, 65.000, dan 105.000 rupiah. Lalu biaya dari kota C ke PHR berturut-turut adalah 80.000, 75.000, dan 125.000 rupiah, di mana kapasitas dari masing-masing pabrik A, B, C ialah 100, 120, dan 280. Lalu kapasitas dari gudang PHR ialah 150, lalu 50, dan 300. Nah, di sini kita dapat mencarinya dengan metode Modi, di mana kita dapat meminimalisir harga ini supaya dapat lebih murah lagi. Untuk metode pengerjaannya, kita dapat menggambar satu dinah seperti ini, misalnya dari pabrik A ke gudang P, Q, dan R, di mana dari A memiliki kapasitas sebanyak 100, dari P sebanyak 150, dari Hi sebanyak 50, dan dari R sebanyak 300. Ini adalah kapasitas dari gudang dan ini adalah kapasitas dari pabrik. Biayanya berturut-turut ialah 50, 70, dan 95. Kita tuliskan di sini misalnya 50, 70, dan 95. Lalu kita dapat mencari lagi, yaitu dari pabrik B ke P, Q, dan R, di mana kapasitas dari pabrik sama, yaitu 150, 50, dan 300, di mana kapasitas B dari pabrik B ialah 120. Ini adalah kapasitas pabrik. Lalu biayanya yaitu 85, 65, dan 105. Kita tuliskan 85, 65, dan 105. Ya, step selanjutnya adalah menuliskan yang satu lagi, yaitu yang C ke PHR, di mana
stepnya sama, yakni dari P tetap 150, 50 dan 300. Ini adalah kapasitas dari gudang, dan kapasitas dari C yaitu sebanyak 280 dengan harga berturut-turut yaitu 80, 75.000 dan 125.000 rupiah. Di sini ada syarat ya, apabila kapasitas dari pabrik sama dengan kapasitas dari gudang, maka kita dapat menggunakan metode MODI ini. Nah, kita cari yaitu dari A plus B plus C sama dengan P plus I plus R, di mana A yaitu 100, B nya itu 120 dan C yaitu 280. Lalu PQR yaitu 150, 50 dan 300. Di sini sebanding ya, 500 sebanding 550, maka kita dapat mengerjakannya dengan metode MODI. Di sini langkah awalnya adalah menuliskan ya, dari ini adalah pabrik A, B, C, lalu kapasitas, dan P, Q, R, lalu kapasitas. Di sini harga dari A ke P yaitu seperti tadi, yaitu 50, 70, 95, 85, 65, 105, 80, 70 dan 125. Nah, di sini kita dapat mengisikannya sembarang sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas ya di sini. Nah, misalnya saja kita isikan dari A ke P yaitu 100, B ke P sama dengan 50, B ke Q sama dengan 50, lalu P ke R sama dengan 20. Nah, lalu yang terakhir adalah C ke R yaitu 280. Nah, dari sini kita lihat jika jumlahnya sudah sesuai ya. Jadi ini dapat kita dijadikan acuan sebagai nilai awal. Nah, kita kali untuk mendapatkan harga, kita kalikan saja dengan cara seperti ini, yaitu 100 kali 50, 50 kali 80 dan seterusnya, hingga kita dapatkan harga yaitu 49.600.000 rupiah. Tapi kita tidak tahu apakah harga ini optimal atau tidak. Sama ya, kita dapatkan 49.600.000. Ini adalah harga awal, dapat lebih murah lagi, lebih murah, dan dapat meminimalisir harganya lagi. Dari sini kita tentukan garis alur dari pendistribusiannya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan alur pendistribusian seperti ini, kita dapat mencari nilai barisnya. Ini baris, dimana dengan rumus RI di plus KJ sama dengan CIJ. Dan jangan lupa baris pertama ya selalu 0, maka A nya sama dengan 0. Kita dapat menarik kesimpulan dari A ke P yaitu 50. Jadi AX sama dengan A di plus P sama dengan ditambah P sama dengan 50. Jadi P kita dapat adalah 50. Di sini kita dapat tarik kesimpulan ya dari A ke P yaitu 50, 50. Jadi kita dapat menuliskannya A ke P sama dengan A plus P sama dengan 0 di plus P sama dengan 50, karena A adalah 0 maka P kita dapat 50. Yang selanjutnya dari B ke P, jadi B dikalikan dengan P sama dengan B plus P, di mana P nya adalah 50, maka B sama dengan, nanti nilainya adalah 85, maka 85 dimin 50, jadi hasilnya adalah 35. Untuk langkah selanjutnya sama ya, dari B ke Hi, di mana B Hi sama dengan B plus Hi, di mana B nya tadi adalah ini 35, jadi nilai dari Hi sama dengan 65 dikurangi dengan 35 ya, jadinya adalah 30.
selanjutnya yaitu dari B ke R, yaitu BR sama dengan B plus R sama dengan nilai B adalah berapa tadi, 35, maka nilai ini adalah 105 dikurangi 35 sama dengan 70. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu dari C ya, C ke R yaitu 125. Lalu dari C ke R sama dengan 125, dan nilai dari R nya tadi kita dapat adalah 70, maka sisanya yaitu C sama dengan 55. Apabila kita sudah mendapatkan dari nilai ini, kita dapat menuliskannya lagi di atas ya. Misalnya nilai dari A yaitu 0, kita tuliskan A0, B yaitu 35, lalu C adalah 55, lalu X tadi ini P sama dengan 50, lalu Q sama dengan 30, dan Z sama dengan 70. Setelah kita mengisikan nilai-nilai ini, kita dapat mencari ya di mana nilai yang paling kecil. Nilai ini kita mencari tahu dari kotak-kotak kosong ini. Kita dapat memanfaatkannya untuk meminimalisir harga dengan cara memindahkan barangnya. Jadi kita dapat menuliskan dengan ini dari A ke Q, A ke R, lalu C ke P, C ke Q. Jadi kita tuliskan saja A ke Q itu sama dengan 70 dimin 0 dimin 30. Jadi kita mendapatkan 40. Lalu selanjutnya dari A ke R yaitu 95 dikurangi 0 karena barisnya tadi adalah 0 dikurangi dengan 70, hasilnya adalah 25. Lalu dari C ke P kita dapatkan yaitu 80 dimin 55, dan hasilnya dimin lagi 50 sama dengan min 25. Lalu dari C ke R kita dapatkan nilainya yaitu 75 dimin 55 dimin 30 sama dengan minus 10. Di sini kita pilih negatif yang paling besar ya. Di sini kan negatif 25, maka kita dapat mengisikan dari nilai tadi yaitu pada CP. Jadi dari CP kita dapat mengisikan dengan tanda plus. Ini dapat kita rubah dengan cara mengurangi atau menambahkan ya. Jadi di sini kalau di sini ditambah maka di sini adalah dikurang. Maka di sini dikurang, lalu di sini tambah, dan di sini dikurang. Misalnya saja kita tambahkan dengan nilai ini adalah 50. Maka nilai atas adalah dikurangi. Jadi ketika kita tuliskan kembali itu P, Q, R, ini kap, A, B, C, ini juga kapasitas, ini 50, 70, 95, 105, 125, kembali seperti tadi ya. Maka misalnya saja kita kurangi dengan 50, maka ini tetap 100, ini dikurangi 50 jadi 0, ini 50, lalu yang sini tetap jadi 50. Nah, di sini kita menguranginya dengan nilai yang sebanding dengan ini. Jadi kita kurangi dengan 50 yang semula adalah 280, kita kurangi dengan 50 menjadi 250. Dan di sini kita tambah dengan 50 menjadi 70. Nah, kapasitasnya. Nah, dari nilai-nilai ini kita tidak merubah nilai dari kapasitas, tetap ya 150, tetap 50, dan tetap 300. Nah, dan ini juga tidak merubah nilai kapasitas dari masing-masing pabrik. Jadi ini dapat digunakan. Setelah kita mengisikan nilai tersebut, kita cari lagi ya nilai baris, apakah ini sudah optimal apa belum. Nah, tetap dengan
prinsip yang tadi, yaitu dengan nilai A sama dengan 0, X sama dengan 0. Lalu selanjutnya yang kita isi adalah dari yang tadi ya, C ke P. Jadi C ke P, Jadi C ke P sama dengan C di plus 0 sama dengan 80. Karena nilai X sama dengan 0, maka C-nya juga sama dengan 80. Lalu selanjutnya dari C ke R, di mana nilainya adalah C ke R 125 dan ini adalah 20. Jadi kita dapatkan C di plus R sama dengan 125 dan nilai C adalah 80, maka R-nya adalah 45. Selanjutnya kita carikan juga dari nilai ini dan ini, yaitu dari B, Q, dan juga BR. Dimana BQ-nya dulu ya. BQ-nya tadi adalah 65. Jadi B di plus Q dengan 65. Jadi BQ yaitu B di plus Q sama dengan 65 dan B plus R sama dengan B plus R sama dengan 105. Untuk menilai B sama ya, menggunakan ini aja. Jadi 105 dikurangi 45 itu 60. Maka nilai B adalah 60 dan Q kita dapatkan adalah 5. Seperti tadi kita tuliskan nilai-nilai ini ke dalam tabel. Maka kita dapatkan nilai A adalah 0, lalu 60, lalu 80, dan di sini adalah 0, lalu 5 dan 45. Dari nilai-nilai tersebut kita cari kembali dari kotak-kotak kosong tersebut nilai dari indeksnya dengan cara yang sama, yaitu A, H, AR, lalu dari C, H, dan BP ya. Karena ini maka kita dapatkan yaitu A ke H sama dengan 70 min 0 di min 5 sama dengan 65. Lalu dari A ke R yaitu 95 di min 0 di min 45 sama dengan 45. Lalu dari BX sama dengan 85 di min 0 di min 60 sama dengan 25 dan CY sama dengan 70 di min 80 di min 5 sama dengan min 15. Nah, ini kita pakai untuk menambahkan nilai dari kotak kosong yaitu dari C ke Q. Nah, C ke Q ya. Jadi kita isikan kotak ini. Kita dapat memberikan nilai sembarang, tetapi tetap kita harus tambahkan. Kita kurang, tambah, dan kurang. Nah, dari sini kita dapat mengambil nilai sembarang. Misalnya saja kita menambahkan nilai ini adalah 50. Maka kita tuliskan kembali ya. Jadi P, Q, R ini cup sama dengan ini A, B, C ini cup. Ini tetap 50, 95, 105, 65, 65, 80, 75 dan 125. Tetap ya, kapasitas tetap. Nah, kita isikan kembali dari A ke P tadi adalah 100, lalu B ke Q adalah 50, dan karena tadi misalnya kita tambahkan ini ada 50, maka ini dapat kita isikan menjadi 0. Lalu ini 50 dan di sini kita tambahkan 50 ya. Nah, di sini kita kurangi dengan 50 dari 280 menjadi
dari 230 tadi menjadi 180. Nah, di sini kita tambahkan hingga menjadi 120. Nah, kita dapat mengecek lagi indeks baru dari kotak dari isi tersebut, yaitu tetap dengan syarat A sama dengan 0, X sama dengan 0. Lalu tadi ada CP, CH, dan CR, di mana CP sama dengan C di plus 0 di plus 80 sama dengan 80. Lalu CH sama dengan 80 di plus Y sama dengan 70 dengan cara yang sama dengan Y sama dengan 10 ya, negatif 10. Lalu C ke R sama dengan 80 di plus Z sama dengan 125. Jadi Z nya sama dengan dari R nya sama dengan 45. Lalu B ke R yaitu sebanyak B sama dengan 60. Nah, dari sini kita dapat mencari juga indeks dari kotak-kotak kosong tersebut ya, dengan cara yang sama, yaitu BX sama dengan BP sama dengan 85 min 0 min 60 sama dengan 15. Lalu dari A ke H yaitu 70, kita negatif min 10 sama dengan 0 sama dengan 80. Lalu B ke H yang juga 0 ya, jadi sama dengan 65 di min 10 di min 60 sama dengan 15. Lalu yang terakhir adalah dari AKR yang belum kita isikan, yaitu dari AKR yaitu 95 di min 0 di min 45 sama dengan 45. Nah, di sini kita tidak mendapatkan lagi nilai negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari ini sudah cukup optimal. Jadi nilainya sudah cukup minimum. Jadi kita dapat mencari hasil dari semuanya dengan cara yang tadi ya, dengan mengalihkan nilai dengan harganya. Nah, ya, jadi tadi dengan harga itu ya, kita dapatkan harga yaitu 100 dikalikan dengan 50 ditambah dengan 50 dikali 80 ditambah 50 dikali 75 ditambah 180 dikali 125 dan ditambah lagi 120 dikali dengan 105. Nah, dikalikan dengan 1000 ya, karena tadi dibagi 1000, kita dapatkan hasilnya itu 47.600. Nah, di sini tampak ya lebih murah daripada harga awal tadi, di mana harga awal yaitu 49.600.000 rupiah. Nah, di sini terjadi perbedaan sebanyak 2 juta ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa harga ini telah turun sebanyak 2 juta. Nah, karena tadi sudah negatif, maka nilai ini sudah dapat dijadikan nilai optimum dari biaya transportasi, yang dimana kita dapat menghemat uang sebanyak 2 juta rupiah hanya dengan cara mengatur jumlah distribusiannya. Jadi dapat simpulkan bahwa metode modi ini dapat digunakan untuk mengatur jumlah distribusi dari pabrik-pabrik dari tadi yang dari A, pabrik BC, dari KPHR, dari distribusi yang semula kita tidak tahu berapa harganya. Nah, kita tahu harganya yang masih tanda tanya, kita dapat menjadikan ini sebagai fasilitas di mana kita dapat tahu mana distribusi yang paling tepat, mana yang paling murah, dan mana yang dapat menghemat, karena suatu pabrik bisa sangat
rugi apabila harga ini tidak kita dapatkan, karena harga ini cukup mahal. 2 juta rupiah dapat kita gunakan untuk yang lainnya atau mendapatkan fasilitas lain atau menghematnya, menabungnya atau bagaimana. Jadi ini dapat menjadi acuan di mana kita dapat meminimalisir harga dari pendistribusian suatu barang. Nah, karena ini sudah cukup murah, maka ini menjadi harga akhir ya. Jadi harga akhir dari pendistribusian sama dengan 47.600.000 rupiah. Nah, jadi kita hemat 2 juta dari harga awal. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.